bottomnya kira-kira di berapa, puncaknya di berapa, dan kira-kira apakah puncaknya mungkin lebih cepat dari biasanya di akhir 2029. Bahwa bottom Bitcoin bisa terjadi di cycle minima gitu. Nah, kapan cycle minima? Karena bear market tuh gak lama. Bear market tuh cuma 8 bulan sampai 1 tahun, bro. Sisanya ijo merah. Sisanya recovery merah. Gitu. Nah, pada saat recovery, that's your time to be aggressive gitu. Kenapa Bitcoin gak ada reaksi itu? Padahal mungkin bisa dibilang kalau kita head to head, ya Bitcoin punya keunggulan yang emas gak miliki ya. Kalau kita boleh jujur, mungkin gak ada skenario yang bisa secara teknikal membunuh Bitcoin. Halo guys, welcome back di podcast Ngomongin Uang. Kali ini kita kedatangan tamu Angga Aninata. Thank you banget bro, udah datang jauh-jauh dari Malang ke podcast kita. Apa kabar? Baik. Gimana mungkin kesibukannya, bisa ceritain dulu nggak? Lagi sibuk apa sekarang? Kesibukan sih lagi nggak sesibuk tahun lalu ya gitu. Karena ya this is bear market. Oke. Jadi lebih banyak untuk kalau gua sih ya, lebih banyak baca buku, lebih banyak belajar lebih dalam, terus komunikasi sama member belajar Bitcoin gitu sih. Lebih menikmati jadi hidup. Lebih boleh dibilang gitu sih. Enggak in rush kayak tahun kemarin sih gitu. Lebih boleh aku bilang ini fase konsolidasi dalam hidup gua yang actually gua cari gitu. Oke. Karena gua punya time untuk bangun pagi, terus baca buku kayak gitu sih. Oke. Learning new things gitu. Oke, tapi thank you nih udah menyempatkan waktu ya di Ngomongin Uang. Ya selalu available buat klien. Asik. Oke, mungkin sekarang gue mau cerita dulu ya. Posisi stance Bitcoin saat ini, per hari ini Bitcoin posisinya di 72.000 US dollar. Dimana mungkin kebanyakan dari kita udah tahu ya, posisi puncak itu di 7 Oktober. Waktu itu sempat di 124.000. Dan mungkin baru bisa dibilang 1 bulan yang lalu itu koreksi cukup besar sampai minus 50% sampai menyentuh 60.000 US dollar. Dan di sini mungkin aku pengen nanya posisi stance asset allocation-nya Angga dulu nih. Karena mungkin kalau orang-orang yang udah tahu Bitcoin, udah tahu pola, dan aku yakin Angga juga udah paham, banyak yang memang udah menduga bahwa siklus puncak Bitcoin itu di Q4 2025, dimana Q1 2026 memang akan terjadi koreksi. Cuma puncaknya di berapa dan lain sebagainya kita memang gak bisa lihat waktu dulu ya. Sekarang kita udah bisa lihat. Nah, ada banyak orang pemain market yang ketika Q4 mereka udah ngelihat oke, ini udah masuk, kelihatannya udah ada gejala masuk ke fase bear market, mereka melepas Bitcoinnya dulu gitu. Nah, aku mau nanya, Angga, kamu sempat ngelepas dulu atau masih hold? Dan kira-kira kalau masih hold atau ngelepas, alasannya gimana? Itu dulu deh, stance alokasimu. Kalau alokasi porto ya, yes, masih fully invested in Bitcoin sih gitu. Oke. Karena sejak awal nggak punya plan untuk exit gitu. Jadi sejak cycle yang lalu itu nggak pernah punya plan untuk exit. Tapi satu-satunya plan gua itu adalah untuk exit posisi leverage gua gitu. Oke. Exit posisi leverage gua. Karena pada saat Bitcoin crash seperti saat ini, kalau kemarin gua nggak exit gitu, waktu bulan November kemarin nggak exit posisi leverage ya. Ya. Hari ini habis gitu. Karena margin lain-lain gitu lah ya. Hari ini habis karena margin itu. Okay. Jadi kebetulan banget bisa exit at the right time itu sih. Oke. Tapi kalau untuk catching the top, boleh dibilang nggak ada orang yang benar-benar bisa catching the top 100% tepat waktunya gitu. Yes. Kecuali hoki itu sih. So setup gua nggak akan pernah untuk catching the bottom benar-benar, dan nggak akan pernah untuk catching the top benar-benar gitu. Just trend following. Ya, oke. Menarik. Nah, mungkin aku mau nanya dulu ya, karena di sini banyak yang pemula juga di Bitcoin, dan sebetulnya banyak yang kaget juga. Wah, Bitcoin bisa turun ya dari 120.000 sampai 60.000. Mungkin kalau buat pemain lama ini udah nggak heran ya, bahkan udah cukup predicted ya. Yep. Tapi banyak yang bilang kayak gini. Ini kayaknya kok kecepatan ya, di Q1 udah minus 50%. Dan kalau kita ngelihat dari pola-pola siklus sebelumnya, memang jujur aja agak sedikit kecepatan. Biasanya minus 50% itu kalau udah 300 hari setelah
all time high. Kalau gua cek ya, kurang lebih di situ. Baru benar-benar bottom itu 1 tahun setelah all time high. Itu baru benar-benar di di bottom ya, capitulation banget ya, di bottom banget. Nah, cuma ini minus 50% terjadi langsung di bulan Januari Februari tahun berikutnya. Menurutmu benar nggak sih siklus ini sedikit lebih cepat dari sebelumnya? Komentarmu dulu deh. Kalau dari posisi gua sih, gua setuju sih. Terasa lebih cepat ya gitu. Karena jujur gua sendiri juga nggak menyangka bahwa dropnya akan secepat itu gitu. Karena tesis gua meskipun ada bear market, paling nggak slow bleed gitu kan. Slow bleed, pelan-pelan turun gitu. Tapi ternyata turunnya ini lumayan cepat itu sih. Oke. Dan mungkin aku langsung tembak aja ya di awal podcast ya. Biasanya di siklus-siklus sebelumnya bottom itu terjadi antara minus 70% sampai minus 80%. Kalau itu kita nggak tahu. Nah, karena untuk menentukan bottom itu ada banyak tesis bro. Tapi yang pasti kalau dari sisi teknikal kita harus lihat dulu ada pattern bottom nggak di situ. Nah, so far yang gua lihat saat ini belum ada pattern bottom. Belum ada pattern bottom untuk per hari ini ya. Gua nggak lihat ada pattern bottom. Yang pertama. Terus kemudian kalau dari posisi naratif secara makroekonomik dan lain sebagainya, narasi negatifnya tuh actually masih sekebon bro gitu. I see. Jadi ada yang bilang, this is bottom, kita akan balik ke bull run. Kalau menurut gua sih mungkin nggak juga ya gitu. Mungkin nggak juga, kita nggak tahu nih. Nextnya gimana. Tapi kalau menurut gua bear marketnya masih ada sih gitu. Masih panjang sih. Kayaknya narasinya masih, maksudnya narasi berita buruknya masih banyak pelurunya gitu ya, yang belum keluar gitu ya. Betul. Salah satunya indeks bro. Indeks S&P 500 yang belum crash gitu. Belum jatuh gitu. Kalau indeks crash, otomatis Bitcoin double crash gitu. I see. Itu sih. Nah, posisi sekarang indeks tuh belum crash. Jadi yang unik itu ini bro. Yang unik tuh Bitcoin crash duluan. Sementara market lain untuk per hari ini yaitu nggak ada yang crash masih nahan. Indeks masih bertahan. Gold masih all time high meskipun sekarang koreksi dikit ya kan. Aset-aset yang lain tuh belum ada yang crash actually. Tapi Bitcoin mendahului gitu. Nah yang gue khawatirin adalah pada saat indeks crash, Bitcoin akan ikut gitu sih. Berarti turun lebih dalam lagi ya? Berarti turun lebih dalam lagi. Ada potensi untuk turun lebih dalam lagi. Potensi. Ya. Tapi kalau ngeliatin timeline berarti sebenarnya memang lumayan cocok ya. Karena dari tahun-tahun sebelumnya, dari siklus-siklus sebelumnya, memang biasanya 1 tahun setelahnya gitu. Di Bitcoin tuh yang namanya jam Bitcoin bro. Pernah tahu nggak? Iya. Nah jam Bitcoin tuh ada istilahnya cycle maksima dan cycle minima. Nah yang unik di tahun 2025 kemarin di Q4 itu kita top pas di cycle maksima gitu. Jadi di 3 cycle yang lalu itu pas semua Q4 2025. Jadi mungkin kita bisa mengambil kesimpulan sederhana ya bahwa bottom Bitcoin bisa terjadi di cycle minima gitu. Nah kapan cycle minima? Cycle minima kalau menurut jam Bitcoin itu terjadi di Q4 2026 gitu. Antara bulan Oktober, November, dan kebetulan itu adalah periode mid election selesai gitu. Jadi tahun 2026 itu kenapa kok koreksi? Salah satu alasannya karena ini ada mid election. Dan mid election tuh actually tahun yang buruk untuk market tradisional. Yang mana mungkin akan diikuti sama Bitcoin. Mungkin secara gampangnya dibilang gitu sih bro. Tapi secara historis selama berpuluh-puluh tahun, di tahun mid election itu bukan tahun yang bagus buat aset-aset tradisional seperti saham kayak indeks gitu. Tapi setelah mid election itu selesai, biasanya harga-harga cenderung kembali naik. Nggak peduli siapa yang menang gitu. Nggak peduli partai mana yang menang gitu. I see. Menarik. Bro, mungkin ini aku sedikit tanya terkait dengan beberapa strategi ke depan ya. Karena di sini ada juga teman-teman yang masih simpan Bitcoin ya.
terkait strategi kamu nyimpen Bitcoin. Jadi komunitas Bitcoin ini biasanya kepecah dua. Ada mereka yang memang fokus sama self custody. Dia simpan di wallet pribadi, baik wallet digital maupun cold wallet. Tapi ada juga yang memilih untuk mengelola Bitcoinnya di exchange atau ya di centralized exchange. Nah, kamu tim yang mana dan kenapa milih cara pengelolaan tertentu? Gitu. Kalau gua sih nggak tim yang mana dan mana ya gitu. Karena baik self custody dan simpan di exchange itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu sih. Mungkin kalau gua masih ada banyak di exchange gitu karena salah satu strategi bear market gua itu kita punya namanya Bitcoin on Bitcoin loan, BTC on BTC loan gitu. Jadi kurang lebih itu strategi leverage yang dibalik sih gitu. Aku eksperimen sebagian kecil aset gua untuk itu. Kemudian ada juga altcoin on BTC loan gua. Jadi istilahnya modal saya kan Bitcoin gitu. Jadi jaminin Bitcoin buat pinjem altcoin. Kalau altcoinnya turun, otomatis aku bisa beli altcoinnya lebih murah kayak gitu. Untuk melunasi pinjaman itu, gitu sih. Yang ini aku baru ungkap di sini sih gitu. Bahkan ke member pun enggak. Jadi itu jurus baru. Karena pada saat aku buka altcoin itu, I don't have the conviction actually. Nah iya, tapi kan itu jadi bagian dari strategi baru kamu nih, altcoin. Yap, tapi jangan diikuti sekarang. Karena it's sulit. Karena udah 70% jalan kali ya gitu. Oke. Jadi sebetulnya mungkin bisa dibilang kombinasi dong kalau kamu. Ada sebagian yang self custody, ada sebagian yang memang dikelola di exchange. Betul. Selama memang masih istilahnya kita pakai ya, kita pekerjakan, bolehlah disimpan di exchange atau DeFi kayak manapun itu bebas sih gitu. Tapi kalau nggak dipakai, bawalah pulang gitu. Pulang self custody. Tapi self custody itu nggak segampang itu bro gitu. Karena apa yang dulu jadi tugasnya exchange untuk mengamankan aset kita, itu sekarang jadi tugas kita gitu. Nah sekarang balik lagi pertanyaannya ke kita, apakah kita udah bersih aktivitas digitalnya gitu? Yakin nih nggak install aplikasi bajakan gitu? Yakin nih nggak klik link yang phishing gitu? Atau udah dipisahkan nggak antara Bitcoin dan altcoin atau meme atau kripto yang lainnya gitu? Karena harus dipisahin sih bro, kalau menurut gua pribadi gitu. Terus untuk manajemen seed phrase-nya gimana? Kalau misalkan rumahnya kebakaran kayak ada bencana alam, kita bisa nggak retrieve seed phrase itu lagi? Terus kalau kita meninggal gimana? Kayak gitu sih. Jadi seluruh yang dulunya jadi tugas exchange itu balik jadi tugas kita gitu. Ya, jadi refleksi diri sendiri ya. Kalau misalnya teman-temanku ada juga yang dia memastikan Bitcoin itu air gap gitu. Jadi nggak terkoneksi sama internet untuk penyimpanan seed phrase dan lain sebagainya. Dan ya ada macam-macam lah ya trik-trik untuk nyimpen seed phrase, nggak cuma sebatas di brankas doang, tapi ada juga unik-unik lah. Unik-unik. Ada yang seed phrase-nya ditambahin passphrase gitu. Ada yang seed phrase-nya dibagi-bagi. Ada yang pakai Shamir backup istilahnya. Jadi Shamir backup itu seed phrase-nya ada 3, baru lu bisa akses hard wallet itu. Tapi buat teman-teman yang mau self custody, aku ingetin bahwa complexity itu adalah musuh utama kita. Makin kompleks, makin susah untuk retrieve aset lu lagi gitu. Jadi make it simple aja. I see. Oke. Menarik. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya aku mau nanya terkait dengan sentimen market ya. Jadi ada yang menarik di bulan lalu ya, kalau nggak salah di awal Februari. Itu kalau kita lihat Google Trend, frase Bitcoin is dead ya, bahwa Bitcoin itu telah mati, itu mencapai all time high gitu. Padahal itu mungkin baru minus 35%, minus 40%. Di Google Trend tuh ya bro. Di Google Trend. Google Trend orang mencari atau? Mencari. Oh orang mencari ya. Bitcoin is dead gitu. Iya, dan banyak terminologi yang menunjukkan seolah-olah tren capitulation itu udah ada gitu. Padahal kalau misalnya bagi orang lama, Bitcoin baru segini aja kok kelihatannya market udah sangat sepasrah ini gitu. Nah, aku mau nanya, menurutmu Bitcoin ini masih di fase early adoption
atau sebetulnya kita udah beranjak satu step setelah early adoption? Karena kan sekarang ETF spot udah jalan, kemudian negara juga udah pegang ya, banyak institusi udah pegang, seolah-olah ini udah masuk ke gerbang yang baru setelah early adoption. Karena ya bisa dibilang banyak narasi juga yang bilang bahwa Bitcoin ini kayaknya bukan mata uang masyarakat dunia lagi nih, udah jadi mata uang gelapnya Wall Street nih gitu. Tapi aku mau minta pendapatmu dulu, kita masih di early adoption menurut pandangan Angga atau sudah satu step setelahnya? Kalau menurut gua ya, adopsi itu nggak bisa pakai terminologi mudah tentang early atau nggak early ya gitu. Tapi adopsi itu ada 4 fase bro. Fase yang pertama itu enthusiast adoption. Jadi diadopsi oleh entusias tertentu gitu. Teman-temannya Satoshi Nakamoto lah gitu. Yeah. Hal Finney, terus teman-teman yang lain gitu, Adam Back kayak kali. Itu mereka kan semua antusias gitu. Mereka yang pertama kali pakai teknologi itu gitu. Ya, yeah. Enthusiast adoption. Nah, setelah enthusiast adoption, barulah ke retail adoption. Mungkin retail adoption ini mungkin kira-kira terjadinya 2018 sampai 2021-an kali ya. Waktu kita semua yang nggak pernah tahu tentang kriptografi, tiba-tiba jadi tahu tentang kriptografi, belajar tentang kriptografi, tahu Bitcoin, tahu aset kripto lain, invest gitu kan, edukasi. Nah itu retail adoption gitu. Nah kita semua masuknya di retail adoption. Setelah retail adoption itu ada adopsi yang ketiga, yaitu institution adoption, di mana institusi perusahaan itu mulai masuk ke Bitcoin gitu. Yang benernya udah tanda kalau menurut gua early institution adoption. Ada strateginya Michael Saylor yang punya strategi khusus, kungfu khusus untuk akumulasi Bitcoin. Plus ada ETF. Dan tahun 2025 kemarin tuh di drive sama Bitcoin Treasuries Company istilahnya. Ada awal-awal early dari institution adoption gitu. Yang mana mungkin sekarang rem dulu ya. Rem dulu karena global liquidity lagi seret gitu. Nah setelah institution adoption, barulah ke adopsi yang kita tunggu, yaitu sovereign adoption, di mana itu diadopsi oleh negara-negara. Itu masih belum sih. Nah, kalau kita mau masuknya baru ke sovereign adoption nanti gitu, it's too late, bro. I see. It's too late. Oke. Menarik. Oke, tapi kamu setuju nggak bahwa sebetulnya sekarang Bitcoin masih bisa dibilang independen dalam arti mata uang masyarakat dunia, atau sebetulnya ini udah jadi bagian dari Wall Street aset juga? Secara harga, bro. Secara ini kalau kita ngomongin Bitcoin kan ada dua hal. Yeah. Secara teknologinya nggak ada yang bisa menguasai ini 100% gitu. Yeah. Karena kita decentralized. Secara teknologinya ya, secara miningnya, secara blok yang di mining gitu, kita decentralized. Nggak ada yang bisa mengatur gitu. Tapi secara harga, mau nggak mau boleh dibilang kita ngikut Wall Street, bro. Semakin bertambahnya adopsi, ya kita ngikut traditional market gitu. Karena yang punya uang traditional market. Kalau di traditional market nggak ada duit, siapa yang mau beli Bitcoin dengan harga segitu? Istilahnya kayak gitu sih gitu. Okay. Jadi secara price ini ya, secara price kita ngikut traditional market gitu. Karena duitnya dari sana gitu, adopsinya dari sana, liquidity-nya dari sana gitu. Jadi intervensi dari traditional market udah nggak bisa dihindari ya? Pada nggak bisa dihindari. Di pasti harga gini, gitu. di market cap ini ya. Betul. Makanya ada yang bilang Bitcoin itu sekarang adalah barometer dari global liquidity gitu. I see. Jadi Bitcoin itu boleh dianggap kayak spon gitu sih. Ya. Kayak spon. Nah kalau liquidity sedang melimpah, otomatis spon ini menyerap liquidity paling banyak, bro. Tapi kalau liquidity sedang declining atau seret kayak sekarang mulai seret mulai turun, otomatis spon ini mengering, bro gitu. Paham maksudnya ya? Iya. Itu sih. Nah, mungkin kalau gitu ada satu pertanyaan lanjutan, di mana pada fase-fase berikutnya kebanyakan retail atau ya antusias itu begitu banyak yang ngelihat
pola siklus 4 tahunan. Siklus dari halving berapa ratus hari setelahnya. Kita bisa ngelihat dari berbagai macam indikator on-chain yang udah terpola lah dari siklus-siklus sebelumnya ya. Dari mulai rainbow chart ya, macam-macam lah. Nah, kedepannya menurutmu satu ya, apakah pola siklus 4 tahunan yang didasari sama teknologi yang inherent di dalamnya, yaitu halving, itu masih akan jadi backbone dari pergerakan harga? Atau itu akan patah dengan adopsi institusi dan traditional money yang masuk dengan ini akan ada intervensi besar sehingga polanya patah? Atau justru ya traditional money ini akan ngikutin aja apa yang sudah berjalan polanya, mungkin dengan fase siklus yang sedikit lebih cepat karena mereka pasti pengen keluar lebih cepat atau masuk lebih cepat, tapi backbone-nya akan tetap jadi self-fulfilling prophecy. Karena udah terpola. Kalau misalnya mereka rusak, malah beresiko sendiri. Lebih baik mereka mengikuti pola yang sudah ada. Jadi dari mulai halving masuk ke tahap bull market, habis itu bear market, di tengah-tengahnya ada halving lagi dan seterusnya. Nah, dari 3 skenario ini menurutmu gimana pendapatmu? Atau ada skenario 4 tesismu sendiri? Kalau menurutku sih, kalau dari sisi halving, nggak ada aset lain yang selangka Bitcoin sih. Jadi tetap itu akan jadi backbone gitu. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau traditional market, mereka nggak lihat dari, ini kalau kita ngomong tentang Wall Street ya, kita harus tahu mindsetnya Wall Street sih. Mereka nggak terlalu lihat tentang teknologinya apa sih. Actually ya ini ya. Kita ngomong apa adanya aja yang di Wall Street gitu. Mereka nggak terlalu lihat teknologinya apa. Mereka nggak terlalu lihat ini langka atau enggak gitu. Tapi mereka lihat dari psikologi market sebenarnya bro. Nah psikologi market tuh dapatnya dari mana? Dari pergerakan harga gitu. Jadi kalau kita belajar tentang mindset Wall Street, itu ada yang namanya trend following bro. Yeah. Jadi ini unik sekali sih gitu. Trend following itu. Uniknya mereka yang pakai strategi trend following kayak Mark Minervini dan lain sebagainya, hampir semua para trader hedge fund yang gede-gede itu pakai strategi ini sih. Mereka nggak lihat tuh semua. Mereka hanya lihat psikologi market dan mereka lihat pergerakan harga gitu. Dan kebetulan, ini kok kebetulan sih, Bitcoin tuh hampir all aset di bull market bro. Jadi pada saat tren bullnya mulai terbentuk, ya mereka berbondong-bondong ramai mengikuti tren itu. Iya. Paham maksudnya ya? Iya. Hingga akhirnya terbentuklah konsensus yang namanya 4-year cycle itu bro. Oke. Gitu. Dan kedepannya menurutmu 4-year cycle? 4-year cycle dalam arti harga ini ya, bukan 4-year cycle dalam arti halving. Oke. Dan menurutmu 4-year cycle itu akan terus menjadi sebuah pola yang maksudnya ini kan makin lama kan makin predictable ya. Makin banyak yang YouTube channel yang bahas, makin banyak hedge fund yang mungkin ngasih bocoran dan lain sebagainya. Apakah bagi mereka dengan mengikuti 4-year cycle sesuatu yang sudah predictable akan lebih menguntungkan, atau mereka malah lebih baik break the pattern aja? Dan itu lebih menguntungkan buat mereka gitu. No, kalau Wall Street mereka nggak lihat dari sisi 4-year cycle-nya bro. Kalau retail kan mungkin lihat dari sisi 4-year cycle ya. Jadi istilahnya mudahnya gini sih, hijau merah gitu kan. Mereka nggak lihat dari Wall Street, mereka nggak lihat itu. Mereka lihat indikator mereka sendiri. Jadi tiap trader besar, hedge fund itu punya itunya sendiri sih, punya trade setup-nya sendiri. Contoh kayak Mark Minervini misal. Dia punya setupnya sendiri, istilahnya apa ya, gue lupa. Tapi yang pasti dia minta bahwa 50 week, kalau nggak salah ini ya, kalau aku nggak salah ingat ya, moving average-nya itu harus di atas 200-day moving average semua. Ini kalau gue nggak salah ingat, nanti betulin. Kalau gue salah, karena gue nggak terlalu perhatiin setupnya dia sih gitu. Tapi dia punya setupnya sendiri dari sisi moving average dan lain sebagainya. Dan indikator-indikator teknikal yang mereka punya gitu. Berarti lebih real time dong. Mereka nggak ngelihat siklus yang berulang atau ini, tapi mereka ngelihat situasi yang saat ini, sekarang seperti apa, itu tindakan mereka pada saat itu. Betul. Termasuk
kita di Belajar Bitcoin itu kan punya setup sendiri bro gitu. Punya setup sendiri yang gue bilang ini basicnya ya. Basicnya yang gue bilang Bitcoin Magic Lines itu. Jadi setiap aset itu punya Magic Lines-nya sendiri-sendiri bro actually. Dan aku temukan itu kalau di Bitcoin itu di 50 week moving average. So ini simpelnya sih. Simpelnya just buy in 50 week moving average and sell in 50 week moving average. 50 weeks. 50 weeks moving average. Itu the secret sauce sih. One of the secret sauce. Oke, ya macam-macam ya. Banyak yang punya ini. Ada yang bilang 365 sama, daily. 365 DMA itu sama dengan 50 week moving average. Hampir sama. Hampir sama. Kan beda berapa hari doang gitu. Beda berapa hari doang. Jadi kita exit leverage pas waktu hampir di 50 week moving average sih waktu itu. Aku masih ingat waktu itu kalau nggak salah ya, itu di $103.000. Itu pas di 50 weeks. Iya, $103.000. Aku exit di 109 waktu itu. Karena udah feeling nggak enak sih, Dan dari sisi teknikal waktu itu ada trendline yang patah udahan. Nah kalau sudah ada trendline trendline yang terbentuk selama 3 tahun yang patah, otomatis orang-orang yang punya prinsip trend following itu lihat itu dan mereka semua pada exit. Siapa yang exit? Yang mereka yang punya duit banyak gitu, yang kita bilang mereka hedge fund dan lain sebagainya kayak gitu sih. Yang mereka lihat dari sisi teknikal itu gitu, bukan dari sisi 4-year cycle-nya gitu. Menarik. Tapi dari sisi teknikalnya. Nah, mungkin aku sedikit geser ya ke kondisi geopolitik karena sekarang kan lagi rame ya, tensi ketegangan geopolitik lagi sangat tinggi dan mungkin bisa dibilang dari beberapa bulan terakhir gejala-gejalanya udah muncul. Tapi banyak yang bilang kayak gini. Ini setiap kali ada ketegangan geopolitik, emas sangat bereaksi. Luar biasa, kecepatannya tinggi banget, langsung naik all time high, besok all time high lagi. Tapi Bitcoin enggak. Bitcoin malah arah sebaliknya. Padahal kan banyak orang yang bilang narasinya Bitcoin adalah digital gold ya dan lain sebagainya. Menurutmu kenapa reaksinya jauh lebih cepat dan berada di emas? Dan kenapa Bitcoin nggak ada reaksi itu? Padahal mungkin bisa dibilang kalau kita head to head, ya Bitcoin punya keunggulan yang emas nggak miliki ya. Dimana kita bisa simpen secara digital, nggak perlu. Kalau misalnya ada orang eksodus misalnya ke negara lain, dia nggak harus nyimpen emasnya dalam secara fisik, mereka tinggal ingat aja seed phrase-nya dan lain sebagainya. Tapi kenapa emas sekarang punya karakteristik yang memang seolah-olah semuanya balik lagi ke emas lagi ketika terjadi ketidakpastian geopolitik. Komentarmu dong. Ini banyak faktor bro. Secara teknologi memang Bitcoin tuh punya banyak keunggulan dibanding gold. Terutama kalau your country is in problem bro. Pasti Bitcoin punya jauh lebih banyak keunggulan daripada gold gitu. Bitcoin portable, bisa dipindah kemanapun. Sementara gold itu lock bro. Lock di satu geografik tertentu gitu. Lu gak bisa mau bawa ke Malaysia kayak ke Singapura, gak bisa gitu. Karena ada biaya keluar dan biaya masuk gitu. Nanti kalau mau balik lagi ke Indonesia ada biaya masuk lagi. Habis sebelum di sana gitu sih. Sementara Bitcoin itu portable. Kamu bisa gak perlu dibawa sih, cukup ingat seed phrase-nya aja. Bisa di cash out dimanapun di seluruh dunia. Secara teknologi Bitcoin jauh lebih unggul gitu. Tapi dari sisi faktor lainnya lagi, kalau tentang teknologi dan harga Bitcoin itu dua hal yang berbeda bro. Jadi kalau tentang harganya, yang ada di market Bitcoin itu kan banyak bro. Nggak cuma retail, nggak cuma entusias. Tapi juga yang tadi aku bilang, ada para whale yang mereka nggak peduli dengan semua itu, mereka just trend following gitu. Jadi prinsip trend following itu nggak usah pedulin apa deh barang apa itu. Yang penting lagi up trennya kita masuk gitu. Jadi yang ada di market Bitcoin itu macam-macam orangnya bro. Termasuk ya para hedge fund yang uangnya banyak, yang mereka hanya mau cari cuan gitu. Nah pada saat di tahun 2025 yang lalu November, dan ada trend line yang patah, ya otomatis mereka react to it bro gitu. Mereka bereaksi gitu. Dan kalau menurut gua sih mungkin nih di cycle ini dari sisi Wall Street itu juga bingung mengklasifikasikan Bitcoin ini aset apa gitu.
Apakah yang dia kulihat kayak gitu. Ya, apakah dia risk asset atau safe haven asset? Betul. Sementara gold itu kan udah punya histori yang sangat panjang. Dan jadi bagian dari reserve currency sebuah negara. Dan bisa aja ada negara-negara lain, nggak tahu China atau mana, yang mereka mungkin akumulasi gold, tapi mereka tidak akumulasi Bitcoin itu. Untuk saat ini. Nah, apakah Bitcoin nanti one day akan jadi gold 2.0? Aku rasa akan ada harinya itu. Tapi kalau kita menunggu Bitcoin udah jadi gold 2.0, it's too late bro. Lagi-lagi it's too late gitu. Menarik ya. Karena memang kan narasinya sekarang, ya kalau OG Bitcoin bilangnya, ya ini daripada kamu simpan fiat, mendingan simpan Bitcoin gitu. Daripada kamu ngelihat sekarang numpuk asetmu dalam bentuk mata uang negara tertentu, lebih baik kan seolah-olah kayak safe haven banget gitu. Tapi ketika bereaksi, ya memang situasi market sekarang belum punya reaksi sebesar ke emas. Ya, gitu. Karena mindset para trader Wall Street, para hedge fund itu belum seperti itu bro. Karena mereka juga tradingin uang orang kan gitu. Iya. Mereka nggak mau tiba-tiba mereka punya, ibaratnya mereka, kalau kita retail punya conviction, turun 40% nggak masalah, atau nanti kan naik lagi gitu, ya kan? Iya. We don't have any problem. Tapi kalau para hedge fund yang punya uang banyak, invest di Bitcoin, terus kemudian crash 40%, dan kliennya mau withdraw, pusing 7 keliling mereka gitu. Karena mereka mainin duit orang, itu sih. Iya. Jadi pada saat ada dari sisi teknikal yang mereka rasa perlu exit, mereka akan exit. Pada saat ada dari sisi teknikal ada yang mereka rasa perlu enter, mereka akan enter gitu. Mereka akan akumulasi. Ya, oke. Nah, mungkin masih seputar geopolitik ya. Aku ngerasa sebenarnya tensi geopolitik saat ini ya, kalau misalnya terjadi perang yang lumayan meluas ya, resilient dari Bitcoin mungkin bisa dibilang diuji. Mungkin untuk yang pertama kalinya. Let's say misalnya, amit-amit ya, terjadi perang skala besar. Ya, perang dunia 3 lah, atau mungkin mereka yang bersekutu punya gontok-gontokan sendiri. Kita mungkin bisa ngelihat ini Bitcoin, terutama para minersnya, aman gak sih? Mereka kebanyakan, ya kita tahu sebagian besar ada di Amerika, sebagian di Rusia, di China. Tapi ini 3 negara yang berkonflik, yang ada potensi konflik ke depannya. Misalnya, terjadi konflik skala besar. Bitcoin miners, mining poolnya dibom gitu. Akan muncul memang selalu miners baru. Cuma dari mekanisme game teorinya, menurutmu apakah secara realita lapangan, begitu ada yang dibom, begitu ada yang digeruduk, begitu ada intervensi secara fisik oleh geopolitik, tekanan dan lain sebagainya, apakah ada mekanisme insentif bagi miners baru untuk menggantikan mining pool lama yang mungkin hancur dan lain sebagainya gitu. Sehingga resiliensi dari jaringan Bitcoin itu teruji dari perang skala besar. Pandanganmu dong. Kalau dari resilience-nya dulu ya bro ya. Bitcoin pernah mengalami hal yang sama sih gitu. Mengalami hal yang sama kalau nggak salah tahun 2018 ya. Waktu itu kan banyak miner tuh asalnya dari China. Jadi dulu 2016 Bitcoin dibilang oh ini buatan China nih gitu, ini untuk ngancurin Amerika gitu. Yang mana sekarang narasinya terbalik loh. Iya kan? Karena saat itu banyak miners dari China. Betul. Nah, miner dari China waktu itu kan nggak boleh mining di sini gitu, harus keluar dari China gitu. Exchange Bitcoin crypto keluar dari China itu kan udah kayak dalam tanda kutip dibom tuh industrinya gitu. Iya kan? Iya. Yang terjadi waktu itu ya mereka keluar dari China, mereka mencari negara-negara lain gitu. Ada yang ke Amerika mungkin, ada yang ke Kazakhstan, mungkin ada yang ke Malaysia dan lain sebagainya. Mereka cari energi baru gitu. Dan dari situ bisa kita lihat betapa teruji sekali Bitcoin. Maksudnya kalau misalkan ada yang bilang Bitcoin itu scam, ponzi dan lain sebagainya, Bitcoin is over waktu itu. Kalau memang scam, kalau memang ponzi, 2019 it's over gitu. Tapi Bitcoin ini udah teruji banget. Ada Mt. Gox, teruji China Ban, FTX, dan kita selalu melalui masa itu sih gitu. Kalau aku rasa nothing to worry about, yang pertama. Terus yang kedua, nggak perlu khawatirkan yang kemungkinan besarnya tidak terjadi bro. Kalau menurut gua sih.
Karena kalau dari gua sendiri kemungkinan besar perang dunia ketiga itu nggak terjadi gitu. Oh, oke. Nggak akan terjadi kayak skala perang dunia kedua sih gitu. Maksudnya Walaupun sampai terjadi regional mungkin. sampai bom-boman seluruh dunia, perang nuklir itu kemungkinan kecil, bro. Ya. Ada chance, tapi kemungkinan kecil gitu. Amit-amit ya. Kemungkinan kecil gitu. Karena ya kalau secara regional mungkin ada gitu, secara regional. Tapi sekarang kayaknya beda dengan dulu, bro, gitu. Karena terbukti bahwa kalau ada perang nggak akan ada yang enak kok, gitu. Ya, Paham secara maksudnya? rasionalnya sih begitu. Nggak akan ada yang beruntung gitu. Iya. Nggak akan ada yang beruntung. Dan nggak untuk posisi sekarang ya. Posisi sekarang ini nggak ada negara yang mau menggantikan posisi Amerika, including China. China tidak mau menggantikan posisi Amerika. Karena untuk menggantikan posisi Amerika sebagai global reserve currency, itu yang pertama bayar mahal. Begitu Amerika jadi global reserve currency, industri Amerika gimana? Hancur. Karena mata uangnya jadi mahal. Bayangkan kalau China jadi global reserve currency, industrinya gimana? Ya, dia hancur. Nggak bisa punya ruang gerak. Karena nilai mata uangnya jadi naik, meningkat. Sementara China maunya nilai mata uangnya itu menurun supaya mereka bisa ekspor lebih murah. Iya. Kayak gitu kan. Jadi kepentingannya beda gitu. Amerika silahkan menanggung hutang seluruh dunia jadi global reserve currency. Kita nggak mau, woman puyao gitu. Orang Cina ngomong gitu, woman puyao. Gitu sih. Okay. Kita cuma mau cuan. Oke. Nah, cuma mungkin ini gue mau nanya sedikit secara teknis ya, dan mungkin kejujuran secara intelektual. Aku sama kamu mungkin sama-sama punya conviction yang tinggi terhadap Bitcoin. Tapi bahkan Amos sendiri dalam bukunya Bitcoin Standar, dia ngelisting apa yang bisa secara teoritis membunuh Bitcoin. Gitu. Dia tulis waktu itu ya ada banyak ya, mungkin ada beberapa yang masih relevan, ada yang enggak. Dari mulai quantum computing, kemudian macam-macam 51% attack. Tapi dia bantah sendiri karena secara game teori miners tidak rasional jika melakukan hal itu. Karena untuk menjaga jaringan tetap independen, tetap decentralized, tetap sehat, itu berselaras sama keuntungan dari mereka sendiri. Tapi aku mau nanya, at this point, ini kan bukunya Bitcoin Standar udah cukup lama ya. Kalau kita boleh jujur, dalam 10-15 tahun ke depan, mungkin gak ada skenario yang bisa secara teknikal membunuh Bitcoin. Entah quantum computing, entah 51% attack, entah mungkin mining pools tertentu ternyata punya dikuasai oleh satu yurisdiksi sehingga ada tekanan untuk censorship dan lain sebagainya. Secara teknikal sebetulnya teorinya banyak. Cuma kan banyak orang yang bilang, ya udah kita fokus punya conviction di Bitcoin, kecuali hal ini terjadi, kita baru pikir-pikir untuk memikirkan ulang fate-nya ke Bitcoin gitu. Kamu ada nggak list yang misalnya, oke, ini kalau quantum computing ternyata terjadi beneran lebih cepat daripada banyak prediksi, maybe itu yang akan membunuh Bitcoin gitu. Ada nggak dalam berbagai skenario, mungkin nggak usah ngomong kalau 15 tahun lagi, dalam 10-5 tahun ke depan deh. Kalau gua sih jujur nggak ada sih, bro. Gak ada ya? Gak ada. Karena kalau dari sisi komputer kuantum pun dengan teknologi sekarang nih, itu gak mungkin gitu. Yeah. Dan kalaupun ada teknologi komputer kuantum, justru Bitcoin jadi yang paling aman sih, bro. Kenapa? Jadi quantum proof gitu. Kenapa menurutmu? Karena belum ada komputer kuantum yang maksudnya nge-crack Bitcoin pun itu sekarang semua udah mempersiapkan hal itu gitu. Bagaimana dengan teknologi lain gitu? Bagaimana dengan teknologi perbankan gitu? Kalau pernah nonton film Mr. Robot, bro? Pernah nonton nggak? Gimana tuh? Film Mr. Robot? Mungkin pernah, tapi aku udah lupa. Jadi film Mr. Robot itu ada seseorang, dia itu punya misi untuk menghapus hutang seluruh dunia. Caranya gimana? Dengan menghack sistem bank dan menghapus seluruh record bank. Jadi kalaupun ada quantum computing yang akan diserang, kemungkinan traditional banking dulu, menurutmu gitu?
Yang pasti traditional banking terancam juga gitu kalau ada komputer kuantum, iya kan? Iya kan? Iya. Tinggal gua pingin lunasi utang KPR nih, oke pakai komputer kuantum gitu, hilanglah itu hutang gitu, nggak ada record lagi, Angga nggak punya hutang di bank, nggak bisa di search gitu. Itu ada di film Mr. Robot sih, di Netflix nontonnya. Ada banyak yang memang ada banyak teori yang bilang gini. Let's say misalnya quantum computing berhasil ditemukan somewhere, let's say di China. Orang yang menemukan atau kelompok software engineer atau AI group yang menemukan, kemungkinan besar nggak akan nyerang Bitcoin dulu. Mereka akan nyerang justru mungkin small banks dulu. Gimana kalau mereka nyerang teknologi nuklir, bro? Ya itu kan? Itu juga mengerikan. Tanpa diklik bisa terbang tuh nuklirnya. Atau self destruct sebuah negara tertentu yang punya teknologi nuklir. Mungkin Korea Utara punya nuklir, kita kasih komputer kuantum, ledakan sendiri tanpa perlu ke sana gitu. Oke. Itu lebih make sense kan daripada pakai teknologi kuantum komputer untuk menghancurkan Bitcoin, buat apa gitu. Oke. Gimana dengan skenario yang lain? Let's say 51% attack atau tekanan geopolitik terhadap mungkin has power tertentu yang semakin terkonsentrasi di wilayah yuridiksi tertentu ya. Sekarang kan yang kalau aku ngelihat wilayah yuridiksi yang terkonsentrasi ya has power itu ya lagi-lagi Amerika, Rusia, China. Itu proksinya udah berseberangan memang, udah terdesentralisasi. Tapi menurutmu gimana? Secara teori mungkin, tapi kayaknya realita lapangan. Yang terkonsentrasi maksudmu kan berarti minernya kan? Betul. Tapi untuk menghasilkan konsensus tertentu itu nggak hanya miner, bro, tapi para node. Dan semua orang bisa jadi node. Kamu bisa jadi node, gue juga bisa jadi node gitu. Ya, oke. Jadi mungkin kalau nanti adopsinya makin lebih maju lagi, akan jauh lebih safe kalau kita as a Bitcoiner kita running node di rumah kayak gitu sih. Karena everyone can become a noder. Itu sih. Oke. Dan pada saat isu itu terjadi, ya semua orang yang punya Bitcoin, yang punya kepercayaan pada Bitcoin, mereka kan rame-rame running node, bro, gitu. Oke. Oke. Mungkin aku mau nanya terkait dengan ini, menarik ya, karena kan mungkin di Indonesia kamu salah satu orang yang mendalami Bitcoin. Tapi di antara banyak orang yang mendalami Bitcoin, mungkin kamu satu-satunya yang nggak mau disebut Bitcoin maxi. Oh iya, gitu. Betul. Padahal ya kamu mungkin bisa dibilang hampir semua asetnya dalam bentuk Bitcoin. Dan banyak teman-temanku juga yang kayak gitu. Aku juga ada fase di mana hampir semua asetku dalam bentuknya Bitcoin. Tapi kamu satu-satunya yang kayaknya aku nggak bisa nggak mau dibilang Bitcoin maxi. Ada alasannya nggak? Kenapa? Apa yang membedakan seorang Bitcoin maxi dan seorang Angga Andinata? Karena setahu aku kalau maxi itu mereka pasti punya naratif take your Bitcoin from exchange gitu. Iya kan? Iya. Nah sementara gue masih taruh di exchange gitu. Iya, karena salah satunya I don't trust myself. Gue gak percaya diri gue sendiri gitu. Kayak tadi barusan aja iPad gue hampir hilang, bro, ketinggalan gitu. Betapa cerobohnya gue. Itu sih. Jadi aku gak bisa mempercayakan 100% pada diriku sendiri gitu. Oke, fair enough sih kalau gitu. Terus aku juga pakai teknologi DeFi, bro, gitu. Gue suka DeFi karena itu kan boleh dibilang itu konsep koperasi ya gitu. DeFi itu konsep koperasi gitu. Gue suka DeFi gitu. Sementara para Bitcoin maxi itu nggak bisa menerima itu karena Bitcoinnya kan di wrap jadi BTCB, jadi wrap Bitcoin gitu. Jadi nggak murni lagi kesannya. Terus kan harus pakai Ethereum pakai Solana kayak gitu sih gitu. Jadi para maxi tidak bisa menerima itu, bro. Tidak bisa menerima itu. Kalau lu justru embrace the technology untuk punya leverage lebih lagi untuk mengelola Bitcoin. Nah, gue inget waktu tahun lalu. Dan para maxi gak suka ETF, bro. Ya benar juga ya. Oke. Nah, gue inget banget tahun lalu waktu kita ketemu, lu bilang sebetulnya instead of digital gold, lu lebih sepakat kalau Bitcoin itu seperti properti 2.0. Dan waktu itu gue juga baru tercerahkan ya dalam perspektif lu. Boleh ceritain dikit gak kenapa lu bisa mendefinisikan Bitcoin itu seperti properti 2.0? Jadi Bitcoin itu very unique, bro. Bisa kita lihat dari berbagai macam sisi sih. Bisa kita lihat itu sebagai gold 2.0,
juga bisa kita lihat tuh sebagai real estate 2.0 bro gitu. Karena gue orang real estate actually. Gue orang real estate, punya pengalaman lebih dari 10 tahun di real estate. Dan waktu gue lihat Bitcoin pertama kali, itu ini semua konsep real estate bisa dipakai di sini gitu. Dan yang bikin gue jatuh cinta dengan Bitcoin adalah semua kungfu real estate yang gue punya, itu bisa dipakai di Bitcoin. Salah satunya misal kalau di properti itu kan kita bisa jaminkan properti kita gitu untuk beli properti lain, let's say. Jadi kolateral. Jadi kolateral propertinya gitu. Di Bitcoin tuh bisa gitu. Bahkan di Amerika tuh udah ada Bitcoin Bank. Udah ada Bitcoin Bank gitu. Mungkin boleh ceritain nggak? Misalnya nih, lu menjaminkan 1 Bitcoin. Yang lu cairin apa? Pengelolaannya gimana sampai akhirnya lu lu tebus lagi Bitcoinnya dengan nilai mungkin yang kalau di pakem sama fiat nilainya udah lebih tinggi. Ini simple aja, simulasi simple. Ya ini gue cerita aja ya gitu. Bukan ajakan lah ya. Oke. Bukan ajakan gitu. Jadi that's why aku tadi sempat singgung tentang DeFi. Dan aku suka sekali dengan DeFi karena itu kan konsep koperasi yang secara digital. Nah, kalau di properti, orang-orang properti itu kan beli properti kemudian menjaminkan propertinya buat beli properti lain, let's say gitu. Nah, di Bitcoin kita juga bisa. Kita beli Bitcoin, kita jaminkan untuk let's say beli Bitcoin lain atau mungkin untuk usaha, digadai lah istilahnya ya. Digadai lah ya. Bisa untuk usaha, bisa untuk kalau ada kebutuhan mendesak mungkin, mau merit, dan lain sebagainya sama kayak kita gadai emas bro. Itu bisa gitu. Itu bisa dilakukan di Bitcoin, bahkan dengan bunga yang jauh lebih murah gitu. Karena kalau di properti, andaikan kita jaminkan properti kita ya, itu kan bunganya mahal bro. Di Bitcoin lebih murah. Di DeFi lebih bunganya mahal karena kalau di properti itu pada saat kita menjaminkan properti itu ada biaya-biaya yang lain. Ada biaya provisi, ada biaya asuransi jiwa, ada biaya pasang hak tanggungan. Kalau di properti hidden fee-nya banyak. Plus pada saat kita membayar tiap bulan, itu yang kita bayarkan adalah bunganya dulu gitu. Bunganya dulu. Jadi bank mau menang duluan. Nah makanya kalau mungkin nih teman-teman ada yang barusan laporan SPT kan, ada kan punya KPR tahun 2025, nanya let's say mungkin cek ke banknya hutangnya 1 miliar. Udah bayar kan 12 bulan, tanya lagi deh ke banknya 2026 sisa hutang saya berapa? 1 miliar gitu. Karena baru bunganya aja. Karena yang dibayar bunganya aja gitu. Baru setelah nanti di akhir masa tenor itu baru pokoknya dikurangi gitu. Nah tapi konsep koperasi di Bitcoin tuh nggak seperti itu di DeFi. Bahkan kita nggak perlu bayar gitu. Gitu. Selama ada kolateral. Karena kalau misalnya nggak bayar, tinggal putus kolateralnya aja. Betul, tinggal disita lah itu Bitcoinnya, istilahnya gitu, disita. Menarik ya. Jadi berarti pertama properti kan susah jual. Bitcoin susah jual. Sangat mudah dijual. Bitcoin sangat amat mudah dijual dengan liquidity global. Dan kalau properti itu kan yang kita suka jumlahnya juga sama-sama langka bro, properti. Misalkan satu klaster gitu, cuma ada 21 unit, ya kan. Jadi properti itu jadi langka gitu. Sementara Bitcoin itu juga sama langka bro, cuma ada 21 juta unit dan nggak akan dibangun lagi. 95% sold out. Sisanya yang 5% baru akan selesai dibangun tahun 2140. Nah kalau kita beli 1 unit Bitcoin, itu kita bisa tetanggaan sama Donald Trump. Dalam tanda kutip ya. Bisa tetanggaan dengan Michael Saylor gitu. Bisa tetanggaan dengan Adam Back, orang-orang terkenal nih. Sama-sama satu klaster gitu. Dan mungkin bisa dibilang dengan kungfu itu, kalau di properti kan ada debt collector. Di sini nggak ada gitu. Di sini nggak ada. Langsung dilikuidasi bro. Nggak akan ada yang gedor-gedor pintu rumah. Nah makanya teror. Makanya aku tadi bilang bukan ajakan ya, karena ini harus benar-benar dipelajarin gitu sih. Harus benar-benar dipelajarin. Itu end goalnya. Misalnya kamu kolateralin 1 Bitcoin, end goalnya, dan kamu dapat dalam bentuk ini, dalam bentuk USDT misalnya.
itu end goalnya kamu mau akumulasi Bitcoin lebih banyak lagi, atau kamu kelolain dalam bentuk usaha untuk kamu tebus lagi. Dan mungkin pertanyaan berikutnya, ini bisa berhasil ketika bear market atau justru bull market? Strategi itu hanya bisa di bull market, bro. Oke. Hanya bisa di bull market. That's why entry dan exitnya itu harus tepat. Harus tepat entry dan exitnya. Karena ada titik resiko juga kalau misalnya ini kena margin. Secret sauce-nya udah saya share tadi. Itu sih salah satunya. Menarik. Salah satunya. Nah, kita lagi godok supaya kita bisa entry lebih di bawah dan kita bisa lebih exit di atas. Itu sih. Menarik. Oke. Nah, mungkin balik lagi sedikit soal technical ya, Bitcoin ya. Aku mau nanya karena di kalangan Bitcoin antusias belakangan ini, mungkin bukan belakangan ini lah, 6 bulan terakhir, banyak perdebatan terkait Bitcoin Core versus Bitcoin Nodes, dimana ya mereka sama-sama memperdebatkan secara fundamental peran Bitcoin itu sebagai apa. Apakah murni sebagai store of value atau dia sebagai sistem jaringan yang tidak mau ada censorship gitu. Dan mungkin lebih dari itu, banyak orang yang mengkhawatirkan bahwa perdebatan di antara komunitas miners ya dan ya noders juga gitu, ini seolah-olah ngasih lihat dua sisi. Pertama memang ngasih lihat bahwa Bitcoin ini memang beneran independen, beneran terdesentralisasi. Tapi di sisi lain juga ngasih lihat bahwa Bitcoin ini ternyata bisa jadi ada perpecahan internal di dalam mereka yang running Bitcoin. Dan ya ada kekhawatiran lah, ini mungkin gak jadi perpecahan fundamental di antara kelompok sampai terjadi hard fork seperti dulu Bitcoin Cash sama Bitcoin Core ya. Yang mana ya terjadi dua kubu lah yang sama-sama mungkin Bitcoin antusias. Komentarmu terkait hal itu, mungkin yang udah gali lebih dalam. Kalau gua sih jujur nggak ngikutin itu sangat dalam, karena menurut gua nggak ada urgensinya gitu untuk saat ini ya. Oke. Nah kalau misalkan ada fork, sangat berharap pada fork. Oh really? Ya kenapa? Itu airdrop gratis, bro. Ya bisa dibilang ya, kan? Gitu sih. Nah jadi zaman dulu holder Bitcoin itu nggak cuma dalam tanda kutip kaya dari Bitcoin aja. Itu Bitcoin di fork hampir ratusan kali, bro. Itu jadul banget sih. Nah pada masanya. Ketika Bitcoin di fork ratusan kali, kita di fork ya, itu kita juga punya dua aset sekarang. Misalkan dulu di fork dari Bitcoin yang asli, kemudian ada Bitcoin SV gitu. Otomatis kita juga punya Bitcoin yang asli dan Bitcoin SV. Terus kemudian di fork lagi jadi Bitcoin Black. Kita jadi punya 3, bro. Bitcoin Gold. Di fork lagi jadi Bitcoin Gold. Di fork lagi jadi Bitcoin Cash. Kita jadi punya banyak aset. Jual semualah tinggalin yang asli. Itu airdrop gratis pada masanya, bro. Iya kan? Ya. Jadi kalau secara financial wise, ya ayo dong di fork gitu supaya Bitcoin saya double. Ya emang gratis, bro. Iya kan? Tapi in the end of the day, semua yang di fork tuh gak ada yang berhasil, bro. Kecuali Bitcoin Cash yang masih bertahan sampai sekarang. Itu pun didukung oleh miner besar. Bahkan Bitcoin itu pernah di delisting, bro. Waktu itu, bro. Oh iya. Waktu zaman Block Size War, itu pernah di delisting Bitcoin. Dari pemilik exchange yang pro Bitcoin Cash ya. Itu Bitcoin yang asli di delisting gitu. Karena persepsi dia Bitcoin Cash itu the real legacy dari Satoshi dan lain-lain gitu. Menurut dia begitu. Tapi in the end of the day tetap Bitcoin yang asli yang menang gitu. Itu sih. Ya. Nah, tapi kalau tentang yang core dan nodes tadi, sebenarnya konsepnya itu simpel banget sih. Core itu ya kasih ke komunitas nih mau dibawa kemana, kan decentralized gitu kan. Ya udah konsensus maunya kemana kayak gitu kan. Selama itu nggak melanggar code kita, no problem gitu. Nah tapi nodes tuh punya pikiran yang lain gitu. Nodes itu punya pikiran Bitcoin tuh monetary value, punya monetary value. Jangan di spam istilahnya. Nah di spamnya itu dari ordinals gitu. Ya jadinya block size-nya penuh terus. Betul dari ordinals, dari inscription gitu. Tapi aku rasa ordinals dan inscription pun mungkin ya udah the end, bro. Sama kayak NFT gitu. Jadi gak usah dibicarain gitu sih. Iya kan? Gue juga punya ordinals, yang kayak stone tuh masih inget gak apa namanya? Jadul banget. Ada dulu kita beli stone-nya kalau nggak salah tuh dapat airdrop dogs dan lain sebagainya. Itu gue masih punya dan udah nggak ada harganya.
nggak ada harganya itu. Gue ingat sih 2017 dulu ada Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold ya, karena dulu nggak, yang 2020 3 atau 4 kalau nggak salah kemarin itu aku lupa apa namanya. Pokoknya turunan dari Ordinals itu. Gue sempat punya itu bro itu. Itu udah nggak ada harganya sekarang. Dulu seharga Rolex, sekarang nggak ada harganya sekarang. Itu. Ini gue ada satu pertanyaan titipan ya. Mungkin banyak orang yang memikirkan gini. Ini agak teoritis sih. Jadi setelah halving, sebetulnya kan reward buat para miners berkurang, gitu. Nah, otomatis insentif ekonomi buat para miners itu dari fee. Salah satunya. Nah, banyak orang yang masih berpikir, ini kalau ke depannya reward buat mereka makin berkurang, lalu gimana dong secara ekonomi mereka punya insentif untuk keep running the Bitcoin, gitu. Menurutmu secara teorinya nanti di 2028 ya, setelah halving berikutnya, gimana mereka para miners ini bisa punya keseimbangan dari insentif Bitcoin, dari rewardnya udah berkurang, dia hanya dari fee aja, tapi mereka harus punya expense tersendiri kan, tiap bulannya yang gak murah. Secara teoritis gimana pandanganmu? Mungkin bisa 3 hal bro, bisa 3 hal. Yang pertama, meskipun reward mereka itu berkurang 50%, tapi harga Bitcoin itu cenderung naik bro. Jadi boleh dibilang ya sama aja gitu sih, mengkompensasi itu. Yang pertama, itu salah satunya ya. Terus yang kedua, mereka punya pekerjaan sampingan bro ternyata sekarang. Sebagai AI data center. Ada beberapa miner itu punya pekerjaan sampingan itu sebagai AI data center. Nah, terus kemudian yang ketiga, para miner company itu mereka bisa fundraising dari sisi yang lain gitu. Dari sisi yang lain tuh mereka bisa fundraising dari traditional market sih. Misalnya mereka bisa IPO-in saham mereka. Mereka bisa buat convertible debt, atau mereka bisa kayak Michael Saylor bisa terbitin perpetual stock kayak gitu sih. Jadi kungfu mereka itu banyak gitu. Sehubungan dengan teknologi yang makin berkembang, kungfu mereka jadi banyak pilihan gitu ya. Betul. Yang AI data center ini cukup baru sih actually. I see. Oke. Nah, mungkin aku mau nanya beberapa yang mungkin jadi banyak pertanyaan ya audiens ya. Seorang Angga Aninata sekarang ngelihat siklus berikutnya kayak gimana sih? Pertama mungkin apa kira-kira narasi berikutnya? Apakah dari SWF pada masuk Bitcoin? Satu. Prediksi lagi ya, masih seputar prediksi ya. Ini disclaimer, ini prediksi masih mungkin salah karena banyak juga kita jadiin itu range lah, salah satu reference saja. Bottom di siklus kali ini prediksimu di berapa? Nah, dan di puncak yang biasanya sih konsensus ngelihatnya puncak berikutnya di 2029 ya, kalau kita ngelihat pattern berikutnya. Apakah puncaknya kemungkinan datang lebih cepat dengan adanya banyak institusi karena mereka pasti pengen exit lebih dulu, dan prediksinya di berapa? Jadi pertanyaan 3 bro, gitu ya. Bottomnya kira-kira di berapa, puncaknya di berapa, dan kira-kira apakah puncaknya mungkin lebih cepat dari biasanya di akhir 2029 kalau kita ngelihat pattern sebelumnya. Kalau bottomnya di berapa, sama kayak peaknya sih. Kita nggak tahu pastinya berapa. Yes. Nggak apa-apa, range saja. Tapi kalau berdasarkan power law ya, itu kalau nggak salah sekarang sekitar 52 ribuan. Kalau nggak salah. Dan kita ngikut konsensus yang udah ada aja sih actually. Ngikut konsensus yang udah ada. Kalau kemarin kita peak di cycle maksima, ya sekarang cycle low di cycle minima, itu aja sih. Nah, kalau bottom Bitcoin itu biasanya di tiap cycle itu akan membentuk sebuah cup bro. Akan membentuk sebuah cup. Ada cup gitu. Mungkin ini ada chart sih bro. Kalau boleh bisa ditampilin ya. Jadi pada umumnya bottom Bitcoin itu akan membentuk sebuah cup. Di cycle yang lalu itu juga sama, bikin cup. Dia bikin cup. Di cycle yang lalunya lagi juga sama, dia bikin cup. Itu. Nah, garis hijau ini yang gua tampilin ini itu garis support power law bro.
yang hijau ini. Nah, bottomnya di mana? Gua nggak tahu. Tapi di sini ada resisten yang cukup kuat di sini, bro. Di sini. Itu hasil dari chop solidation tahun 2024 yang lalu, gitu. Berarti di 52.000. Kalau di sini ya, gua ngeliat Yap. ya, sekitar 52.000. Nah, kita bisa akumulasi kalau buat teman-teman yang punya fresh money ya udah mulai DCA aja nggak apa-apa gitu. Tapi ada potensi penurunan gitu. Ini yang gua kasih tanda pisau tuh, ya. gitu. Catching falling knife. Okay. Ada potensi penurunan. Ya ini bocoran aja ya di sekitar 52.000 gitu tadi. Kalau mau lebih aman, kita bisa DCA di cup yang sebelah kanan gitu. Mulai agresif di cup yang sebelah kanan. Berarti setelah terjadi apresiasi harga baru setelah ada pattern bottom gitu. Okay. Pattern bottom kan macam-macam. Bisa double bottom kayak, bisa triple bottom kayak gitu. Bisa rectangle, macam-macam. Nah, itu kita harus identifikasi dulu. Baru kalau mau benar-benar sangat agresif gitu, mau all in atau triple all in istilahnya, ya setelah ada uptrend itu sih. Oke. At least setelah hit 50-week moving average gitu. Let's say. Oke. Tapi sekarang kalau boleh kamu bilang udah masuk buy zone. Kalau sekarang ya, actually kalau misalkan mau di DCA sih, harganya udah cukup oke sih sebenarnya. Kalau buat yang punya fresh money sih nggak apa-apa gitu. Kalau punya fresh money ya nggak masalah sih. Iya, berarti sebenarnya udah termasuk buy zone lah ya sampai. Karena kan good price kalau mau hold in very long term gitu. Karena harga Bitcoin 4 tahun lagi itu pasti di atas harga sekarang. Iya, oke. Tapi not the time to be very agresif gitu. Maksudnya kan ya? Ya, bahwa masih mungkin akan lebih turun lagi dong berarti. Ada potensi untuk drop lagi. Karena yang tadi kayak di awal podcast aku bilang, narasi negatifnya itu masih sekebon gitu. Ini ada di midterm election, terus kita masih jauh sama cycle minima gitu. Dan jangan lupa di Q3 biasanya kan perform semua aset gak bagus gitu. Oke. Ada istilahnya kalau di traditional market kan sell in May and go away. Iya kan? Iya. Oke. Nah, mungkin pertanyaan yang sama lagi ya. Gimana prediksimu terkait dengan titik puncaknya? 2029 memang masih lama banget sih bro. Cuma kan dari dulu juga banyak yang bilang kan di siklus sebelumnya ya dari 2022 aja bilang 2025 bakalan kayak gimana. Ada yang bilang 200.000, ada yang bilang 100.000, ada yang bilang 150.000. Actually hitnya di 124.000. Tapi kan waktu dulu masih harga 30.000 itu udah jadi range konsensus banyak orang-orang tuh dan ternyata terjadi di 124.000. Nah sekarang prediksimu 2029 walaupun disclaimer ya lagi-lagi ya kemungkinan besar lagi. Ini gak apa-apa range saja which is I think gak masalah. Dulu juga aku nge-call kurang lebih di 150.000 ternyata realize-nya di 124.000. Tapi waktu itu kan aku call-nya masih jauh banget di bawah, masih 30.000 betul which is jadi, udah good return lah ya kan. Good return, gitu. Udah good return. Kalau fair value Bitcoin di tahun 2032 based on Bitcoin Power Law ya. Fair value ya, gua nggak tahu harga berapa di tahun 2032. Fair value-nya 1 juta US dollar. 2032. Dengan bottom 300.000. Oke, berarti itu 2 cycle lagi dong. Betul, 2 cycle lagi 300.000 itu. Dan gua suka bilang Bitcoin itu Gold 2.0. Karena orang yang hold Bitcoin dari tahun 1970 sampai sekarang bro. Ada teman gua yang hold dari kakek neneknya ya. Hold dari tahun 1970 sampai hari ini dia jadi konglomerat, jadi kaya raya. Dengan return emasnya tuh 500.000% bro. Ya. 500.000%. Jadi dengan analogi yang sama bisa kita pakai di Bitcoin sih. Just surf the wave. Along the way kalian kan dapat return yang eksponensial sih gitu. Sebenarnya 10 tahun yang lalu pun di 2016 awal sekarang mungkin udah jutaan persen juga loh Bitcoin. Ya kan dulu kan masih ratusan dolar gitu. Ya kan? Betul. Jadi apalagi sebelumnya lagi tuh era 2014 dan ini udah sempat jutaan dolar. Dan teman-teman ingat kalau Bitcoin itu kayak spawn. Jadi pada saat bull market dia akan jadi the best performing asset pada saat bull market.
Oke. Nah, Jadi sekarang tinggal tunggu uptrendnya sih gitu. Karena bear market tuh gak lama. Bear market tuh cuma 8 bulan sampai 1 tahun bro. sisanya ijo merah. Sisanya recovery merah. gitu. Nah pada saat recovery, that's your time to be aggressive gitu. Karena orang yang kaya dari Bitcoin itu bukan orang yang buy in top bro. Tapi orang yang kaya dari Bitcoin tuh orang yang lahir dari bear market gitu. Yang punya conviction sejak di bear market. Bear market gitu sih. Jadi justru bear market itu good news gitu. Karena billions are made in bear market, not in bull market bro. Not in bull market gitu. Thank you Angga. Mungkin ini terakhir ya. Mau nanya aja. Kamu di belajar Bitcoin ada program tertentu atau ada rencana apa tahun ini? Boleh share ke teman-teman semua di sini. Lagi sibuk apa? Silahkan. Kalau rencana yang paling dekat sih yaitu kita mau bikin setup yang terbaik untuk bisa entry lebih baik dan exit lebih baik. Bahkan kita udah backtest ya. Kita udah backtest kemarin di jurnal dengan sistem kita itu, dengan sistem kita yang sudah ada sekarang. Itu kita udah beat Mark Minervini. Kamu tahu Mark Minervini nggak? Nggak tuh, apa tuh? Ini kalau yang trading pasti tahu sih Mark Minervini. Jadi Mark Minervini itu seorang legend. Dia di tahun 1997 dan 2021 itu menang kompetisi investasi gitu. Mark Minervini. Di tahun 2021 returnnya 344%. Dan dia menang kompetisi investasi di Amerika. Tapi kalau kita backtest dengan strategi kita, dengan Bitcoin saja, dengan strategi yang dilakukan di belajar Bitcoin, itu kita udah beat Mark Minervini. I see. Kita beat orang yang menang kejuaraan investasi itu sih. Dalam siklus 1 tahunnya. Dalam rentang yang sama. Dalam rentang yang sama. Wow. Kita beat Mark Minervini gitu. Jadi kalau kita punya setup yang lebih baik lagi, we are bit more better itu sih. Oke. Dan sekarang karena fase bear market, kita istilahnya improving ourselves ya, improving ourselves untuk the next cycle. Kita punya modul yang namanya modul Arcana. Itu totalnya ada 78 modul, 78 video. Intinya tentang basic-basic kita untuk mengarungi dunia finansial itu sih bro. Ya. Salah satunya kapan harus agresif, kapan harus do nothing gitu. Karena memang pada akhirnya yang menentukan itu conviction masing-masing, dan conviction itu nggak bisa dilihat hanya dengan nonton satu video YouTube ya. Yang penting adalah itu diri kita sendiri bro. Karena di financial market itu kita kayak lautan, terombang-ambing di tengah lautan gitu sih. Ya. Percuma kita punya kapal secanggih dan sebagus apapun, kalau kita kaptennya nggak bisa menguasain kapalnya. Nah yang di modul Arcana yang 78 video itu aku mau bikin kita sebagai kapten kapal finansial kita itu harus punya skill lah untuk di financial market. Untuk navigasi dan navigasi market itu. Oke bro, thank you banget atas waktunya jauh-jauh dari Malang. Thank you teman-teman atas waktunya. Aku Glenn Ardi dari Ngomongin Uang. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.